Semangat pagi. Hari ini di sesi keempat ya, saya akan membahas apa yang telah saya janjikan di edisi 3 bahwa saya akan bicara masalah kutu buku. Kutu buku itu dilahirkan atau diciptakan? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Sebenarnya pertanyaan soal bakat, teman-teman ya, bakat membaca buku, ya, bakat mengarang, bakat menyanyi. Kalau menurut saya kita harus satu bahasa dulu soal bakat. Banyak orang mengatakan bakat itu dibawa sejak lahir. Bakat itu turunan. Kalau saya tidak percaya. Saya bukan dari keluarga wartawan. Tapi kenapa saya jadi wartawan? Kenapa saya satu-satunya yang menyenangi dunia jurnalistik? Saya menjadi penulis, saya memenangkan lomba karya tulis, apakah karena bakat? Enggak. Oke, saya mau menceritakan soal membaca. Apakah ini bakat? Oke, saya mau terus terang kepada Anda. Saya bukan kutu buku. Saya tidak suka baca sejak dulu. Ya, waktu saya SD, saya tidak suka baca. Terus terang, ayah ibu saya suka membaca. Ayah saya suka membaca buku-buku tentang perkebunan, pertanian ya, karena memang beliau seorang administratur perkebunan. Lulusan SPMA, ya pasti buku-bukunya banyak soal itu ya. Nah, sementara ibu saya menyenangi buku-buku politik. Wah, ngeri kalau ngelihat ya. Ibu saya bacaannya buku-buku politik. Saya ingat betul buku-buku tentang perang kemerdekaan ya. Buku-buku pahlawan. Wah, banyak sekali. Buku-buku para pejabat dulu tentang Adam Malik, Syahrir, ya, Bung Hatta. Waduh, banyak sekali bukunya tentang politik. Beliau juga membaca segala buku, termasuk buku tentang komunisme. Novel-novel. Ibu saya suka sekali. Nah, lalu apakah saya menuruni bakat kedua orang tua saya membaca buku? Tidak. Karena saya tinggal dengan ibu angkat dan ayah angkat. Ya, ayah saya yang asli tidak punya buku. Mereka tidak ada yang suka baca buku karena ayah saya pedagang. Ya, ayah asli saya ya, karena saya diangkat sejak saya bayi. Nah, tapi saya tinggal di orang tua yang senang membaca buku, baik ayah maupun ibu saya. Walaupun kami punya buku beberapa lemari gitu ya, di lemari termasuk ada buku-buku ensiklopedia yang begitu lengkap, saya nggak pernah baca itu. Paling-paling buka-buka lihat gambarnya aja ya, namanya juga masih SD SMP ya. Kalau buku-buku tentang ilmu kebatinan kejawen gitu banyak ya, saya suka itu sebetulnya. Tapi sayang saya nggak ngerti bahasa Jawa ya. Saya sendiri walaupun orang Jawa yang tidak jelas Jawanya gitu. Namun saya beruntung karena saya harus tinggal di asrama. Nah, di asrama kan itu ya nggak ada buku sama sekali. Tapi beruntung, kepala sekolah saya selalu meminta saya kalau dia pergi keluar kota untuk tidur di rumahnya. Nah, saya dengan beberapa orang gitu, 2-3 orang tidur di sana. Nah, saya dibebaskan untuk membaca buku yang ada di lemari buku kepala sekolah saya. Nah, saya melihat buku-buku banyak sekali ya. Ada buku motivasi terutama ya, tentang pendidikan. Nah, dari sinilah awalnya ya, saya menyukai buku-buku motivasi. Nah, satu hal, saya sebenarnya nggak suka membaca, tapi suka belajar. Saya suka belajar jarak jauh ya. Saya belajar jurnalistik jarak jauh, mengetik jarak jauh, bahasa Inggris jarak jauh. Nah, yang menarik juga, saya selalu minta dibelikan kepada teman saya agar dia mau memberikan kursus silat. Pokoknya kalau ada iklan kursus tertulis, kalau ayah saya nggak mau belikan ya saya minta teman saya yang belikan, biar ayahnya yang belikan gitu loh. Nah, saya senang belajar, jadi bukan membaca ya. Jadi pada awalnya saya bukan kutu buku, karena saya memang gak suka baca buku. Saya juga malas baca seperti Anda. Bayangin tulisan semua gitu, mending nonton film ya daripada baca buku gini. Tapi setelah saya sering menjaga rumah kepala sekolah saya mulai ada ketertarikan, terutama dalam buku-buku motivasi dan buku-buku pendidikan. Saya juga merasa ya saya nggak sempat membaca. Tapi beda dulu dengan sekarang. Sekarang saya suka membaca. Kalau dulu saya nggak suka. Saya selalu nembeng baca majalah Hai. Di majalah Hai itu saya sering melihat ada seorang wanita, seorang kolumnis, seorang penulis remaja lah ya. Namanya Laila Usudori. Mungkin Anda kenal ya dengan nama itu. Sekarang dia waktu ada Kompas, dia sebagai pengasuh kolom psikologi ya. Nah, dia sering nulis. Nah, terus terang saya nggak pernah baca tulisannya, cuman lihat fotonya dan judul tulisannya aja. Saya selalu mengatakan saya ingin seperti dia, saya ingin jadi penulis terkenal, saya pengen seperti dia, gitu ya.
Nah, tapi bagaimana caranya? Kan itu pertanyaannya. Nah, setidaknya saya sudah punya impian. Nah, impian itu kan kalau sudah ditanam, dia akan mencari caranya sendiri. Itu prinsip sebuah impian yang saya ajarkan sekarang ini, ya. Ketika saya berjalan menuju sekolah, sekolah itu ada koran bekas di jalan, saya ambil, saya buka pertama kali tulisannya dari lomba karya tulis. Saya selalu mengatakan, aduh saya ingin ikut, tapi nggak bisa gitu ya. Tapi bagaimana caranya? Saya nggak bisa nulis. Ya sudahlah. Kemudian saya main ke rumah teman, buka majalah. Pertama kali yang saya buka adalah lomba karya tulis. Saya sekali lagi mengatakan, aduh, saya pengen, tapi bagaimana caranya? Ini terus menjadi pertanyaan bagi saya. Sampai suatu ketika saya melihat majalah dinding ya, saya melihat ada satu pengumuman lomba karya tulis lagi tentang P4. Nah, kalau anak-anak sekarang nggak tahu ya P4 ya, itu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Apa saya membaca pengumuman itu, guru bahasa Indonesia saya yang istrinya kepala sekolah, yang rumahnya sering saya tidur itu, menepuk pundak saya. Bang, mau nggak kamu nulis artikel itu, katanya gitu kan, gaya Medan lah kan. Mau lah bu, ya tapi cuman nggak bisa awak nulis, saya bilang gitu kan. Ibu guru bahasa Indonesia saya bilang, ya udah, kau tulis aja lah dulu, ya nanti ibu periksa kalau sudah selesai, katanya gitu kan. Ya lah bu, putere dulu lah, putere itu coba lah gitu ya. Ya saya coba lah gitu kan, saya nulis, ya tulisan saya juga cakar ayam ya, jelek banget gitu lah. Terus guru periksa, dia coret suruh ganti lagi, saya nulis lagi, ganti lagi gitu ya. Sampai akhirnya saya berpikir, udah bu ini ya, aku kirim lah ya gitu kan. Ya udahlah kirim gitu. Gak lama, kira-kira sebulan ya, ada dua pejabat dari Dinas Pendidikan Sumatera Utara datang ke rumah saya di Medan. Waktu itu saya sudah lulus SMP. Dia mengabarkan kalau saya itu memenangkan lomba karya tulis, dan saya harus ke Jakarta bersama para teladan dari seluruh Indonesia. Nah, di Jakarta ikut acara kenegaraan, bersalaman juga dengan Pak Harto, wakil presidennya ada Malik ya, dan para menteri di kabinet pembangunan pada saat itulah gitu ya. Wah, itu menjadi sebuah tantangan kan. Jadi saya senang nulis, tapi tidak senang baca. Kan banyak ya orang yang senangnya nulis tapi nggak mau baca. Ya, termasuk saya. Karena saya menang lomba, saya ingin lagi, ya. Saya nulis lagi, menang lagi lomba karya tulis tingkat kabupaten, juara 2 juga. Nah, kemudian nulis lagi ya, di SMA, menang lagi ya, dapat provinsi. Ada lomba karya tulis untuk umum, jadi artinya lawannya itu wartawan. Saya nulis lagi, menang lagi, juara 2 lagi ya, sampai wartawan senior aja itu jadi juara 3. Juara 2 saya, juara 1-nya nggak ada ya. Nah teman-teman, kalau saya mau nulis pastilah saya baca kan, nggak mungkin enggak. Karena kalau enggak ya kering kerontang ya, tulisan saya pasti tidak ada isinya gitu. Pasti saya cuma ngecap. Karena saya sadar bahwa saya tidak boleh ngecap. Ini lomba karya tulis harus ilmiah ya. Makanya saya melakukan penelitian-penelitian, membaca perpustakaan. Rajin saya ke perpustakaan di Medan itu. Yang kalah juga ada ya. Nah, barulah saya menyukai membaca. Tapi ingat ya, membaca karena terpaksa loh. Jadi bukan bakat. Sekali lagi, saya dulu juga nggak suka baca ya. Hobi itu apa sih ya? Kalau menurut saya hobi itu bukan dibawa sejak lahir ya. Adalah suatu pekerjaan yang kita kerjakan dan kita menyenanginya. Itu hobi. Jadi tidak mesti bakat ya, tidak mesti dibawa lahir. Itu keliru kalau mengatakan mengarang itu adalah bawaan sejak lahir, itu keliru. Dari situ saya ingin menjadi seorang wartawan. Tuh, gitu. Saya bahkan nggak mau namanya ikut Simpan Maru. Simpan Maru itu ujian untuk masuk perguruan tinggi negeri ya. Nggak tertarik saya. Saya tertariknya adalah saya mau sekolah kewartawanan, khusus wartawan. Saya masuklah Sekolah Tinggi Publisistik Jakarta. Nah, sampai akhirnya saya bisa menjadi wartawan. Saya menulis buku setahun setelah saya kuliah. Buku pertama saya adalah Pedoman Pengurus OSIS. Ini buku bermasalah ini ya, karena diboikot sama Kementerian Pendidikan. Ya, buku saya tidak boleh diedarkan dan dipakai di sekolah-sekolah. Ya, dengan alasan saya katanya membocorkan rahasia negara. Padahal bahan-bahan itu saya ambil dari Kementerian Pendidikan dan resmi saya minta dari Didasmen waktu itu ya. Sebagai seorang akademisi di bidang komunikasi, tentunya ya nggak mungkin saya jadi dokter ya, apalagi jadi pilot. Ya, saya akhirnya bekerja di perusahaan penerbit buku ya, Pancasila.
Dan karena pekerjaan saya tiap hari mengedit, mau nggak mau saya memang terpaksa harus membaca lagi. Ya. Dan perlu Anda tahu bahwa Pancasila itu bukunya bagus-bagus. Ya. Buku-buku sastra karangan pengarang dunia ya, seperti Charles Dickens, Steve Austin, dan lain-lain. Banyak sekali buku sastra dunia. Dan buku-buku non-fiksi yang terkenal pada saat itu ya, seperti misalnya karya Alvin Toffler ya, seperti Future Shock, kejutan masa depan. Itu dia meramalkan apa yang terjadi di tahun 2000. Kemudian Third Wave, gelombang ketiga. Terus tentang telekomunikasi ya, dia bicara soal itu. Itu semuanya tentang ramalan masa depan. Waktu itu saingannya adalah John Naisbitt ya, dengan Megatrend 2000-nya. Jadi banyak buku-buku terjemahan umumnya ya, itu kelas dunia betul-betul. Nah, waktu itu saya secara tidak sengaja dari tumpukan naskah buku yang sedang diterjemahkan tapi belum diterbitkan, saya melihat buku How to Read a Book ya, karangan Mortimer J. Adler dan Charles Van Doren. Ini adalah buku tentang cara baca buku pertama gitu ya. Yang saya lihat ini adalah buku panduan para pembaca buku di dunia. Nah, dari situlah saya tahu bagaimana teknik membaca buku. Tapi bukan baca cepat ya. Kalau dulu itu teknik membaca buku yang efektif. Setelah itu saya jadi wartawan. Komplit sudah ya. Saya harus membaca. Ditambah lagi, saya jadi trainer. Ya udah, pekerjaan saya membaca buku. Makanya saya bisa membaca satu hari bisa 20 buku. Apalagi setelah tahu teknik membaca cepat ya. Ingat, teknik membaca cepat ini saya nggak pernah belajar sama sekali ya dengan orang-orang pelatih baca cepat. Saya hanya membaca sekilas buku-buku yang ada tentang membaca cepat, dan kemudian tahu teknik-tekniknya. Saya mencoba merangkumnya menjadi sebuah teknik baru dalam membaca. Ini sama dengan buku psikotransmitter ya. Psikotransmitter kan buku komunikasi bawah sadar yang saya terbitkan. Buku komunikasi bawah sadar itu kan asalnya dari buku Jose da Silva tentang subjective communication, ilmu komunikasi bawah sadar yang diajarkan di Harvard University. Bayangkan, saya terjemahkan di Indonesia menjadi sebuah karya baru namanya psikotransmitter. Sama dengan How to Read a Book. Sama dengan beberapa karya orang lain yang saya baca, kemudian saya jadikan suatu ilmu namanya BSCA, baca sangat cepat alpha theta. Kenapa saya tidak sebut speed reading aja? Karena beda. Ya. Ilmunya sama ya, tapi yang membedakannya adalah sistematikanya. Karena banyak orang membaca cepat, pada akhirnya dia tidak bisa baca cepat, atau memang meningkat tapi tidak signifikan. Dia merasa minat bacanya naik, kecepatan bacanya naik, tapi dia tidak tahu cara pengukurannya misalnya. Jadi cukup alasan ya, saya ingin mengatakan pada Anda bahwa seorang pembaca buku itu bukan dilahirkan, tapi dia bisa diciptakan. Siapa yang menciptakan? Bisa orang lain, bisa dirinya sendiri. Kalau saya yang menciptakan saya menjadi seorang pembaca adalah diri saya sendiri. Saya tidak diciptakan membaca oleh orang lain. Nah, mungkin Anda ada yang dipaksa untuk diciptakan sebagai pembaca oleh orang lain. Nah, sebenarnya di saat bangsa kita saat ini minat bacanya rendah, sebetulnya harus dipaksa. Nggak bisa kita bujuk orang, kita menasihati orang, baca itu manfaatnya begini-begini, nggak bisa ya. Pemerintah udah kadung ketinggalan ini. Saya berpikir, ya ayo ajak orang untuk membaca buku. Dan ini tidak perlu diajak lagi, tapi harus dipaksa baca buku. Caranya gimana? Ya pemerintah harus mewajibkan baca buku, sama dengan Thailand. Pokoknya kalian hanya bisa lulus sekolah, SMA misalnya ya, atau SMP, kalau sudah baca 5 buku setahun. Atau mungkin sebelum lulus. Nah, seandainya Indonesia melakukan itu, Indonesia sebetulnya akan menjadi negara hebat. Tapi kalau sekarang kita skor PISA terendah di dunia, dan kita negara paling malas baca di dunia, negara paling rendah kecepatan membacanya, ya itu karena memang perbuatan pemerintah sendiri ya, yang tidak memaksa ya, pelajar, mahasiswa membaca. Setiap orang mau masuk perguruan tinggi wajib baca ya, wajib dites. Setiap orang yang mau lulus dari perguruan tinggi wajib baca misalnya 5 buku. Wah, bangsa kita luar biasa, sangat luar biasa. Tapi sekarang luar binasa. Karena apa? Karena tidak ada kewajiban baca buku. Apa yang mereka cari ketika diwajibkan baca? Ya, ilmu pengetahuan bagaimana cara baca cepat ini yang dicari kan. Kenapa kita begitu sulitnya menawarkan baca cepat ke sekolah-sekolah? Ya karena nggak ada kewajiban. Sunnah juga enggak ya, yang ada makruh. Dikerjakan nggak apa-apa, ditinggalkan juga nggak apa-apa. Ya akhirnya begini-begini saja ya. Nah teman-teman sekalian, jadi kalau saya memang
kita menyalahkan pemerintah, memang harus disalahkan. Tapi apakah pemerintah memang satu-satunya harus disalahkan? Enggak, kepala sekolah juga harus disalahkan. Jadi kepala sekolah kalau nunggu ya perintah dari Kementerian Pendidikan mewajibkan baca baru mereka lakukan, ya salah juga ya. Sebetulnya sekolah kan punya kebijakan. Ya bisa aja mereka mengatakan wajib baca. Ya, barulah pelatihan kita bisa masuk. Kalau enggak, jangankan muridnya, kepala sekolah aja merasa nggak perlu ya ilmu baca cepat ini. Nggak usah jauh-jauh lah baca cepat. Main mapping saja kita nggak diwajibkan. Beda dengan Thailand dan Singapura kan, kita enggak. Malah dipakai peta konsep. Peta konsep itu kan otak kiri ya, sementara main mapping otak kanan ya. Tetap jadi jangan aneh kalau siswa kita ini malas baca, akhirnya tawuran lah, stres. Itu karena memang metode belajarnya masih pakai otak kiri. Dan zaman cindil abang sampai sekarang ini sama aja gitu kan ya. Nggak tahu kapan menteri kita bisa berpikir maju. Waktu saya ke Jakarta juga modal saya itu buku. 75% isi koper saya itu buku, hanya 25% isinya baju. Nah, saya tahu bahwa saya bukan orang mampu. Karena saya ke Jakarta pun saya bukan naik kapal penumpang, kapal barang. Saya juga tidak dibiayain cukup oleh orang tua saya untuk hidup dan kuliah. Karena itu saya harus baca. Nah, itulah cara saya cari duit, membaca. Saya beli buku harga 5.000, saya baca ya, ada 3 buku, misalnya saya beli 15.000, saya tulis di koran A, koran B, koran C, koran D. Saya dapat 100, 100, 100, 100. Ya kan? Itu cara saya cari uang. Kalau orang mungkin kuli angkut dapatnya sehari misalnya 50.000, saya dapatnya 100.000. Tapi dari apa? Dari baca. Ya memang nggak serutin si buruh tadi. Kalau buruh itu kan tiap hari ya, 30.000, 30.000. Tapi kan tiap hari. Kalau saya mungkin 100.000, tapi seminggu gitu lah. Tapi kan kerjaan saya nggak sekeras mereka. Saya sangat yakin membaca itu untuk kita meraih sukses. Nggak ada cara lain. Mau belajar sendiri dengan dari pengalaman berapa lama. Nah, begitu banyak manfaat membaca. Ini saya baru globalnya bicara manfaat ya. Jadi membaca ini pasti untuk sukses. Kadang-kadang saya baru merasa ya, ilmu pengetahuan yang saya baca 10-20 tahun yang lalu baru hari ini bisa saya manfaatkan. Jadi kalau Anda dulu nggak membaca, ya Anda tentunya tidak akan bisa memecahkan masalah di masa depan. Benar dikatakan Zig Ziglar, siapa dirimu di masa depan adalah tergantung apa yang masuk dalam pikiranmu sekarang. Jadi kalau yang masuk dalam pikiranmu sekarang adalah tidak ada ya, apalagi cuman gosip, fitnah, ujaran kebencian, ya siap, itulah Anda di masa depan. Mungkin Anda jadi politisi yang ngawur gitu ya, yang tidak punya data, kerjanya cuma bisa ngamuk, kerjanya cuma bisa mengkritisi, tapi tidak punya data, tidak punya pengalaman dan tidak punya pengetahuan. Itu banyak ya politisi seperti itu. Oke, nah jadi siapa kita di masa depan tergantung dari apa yang kita baca saat ini. Jadi mulailah Anda membaca saat ini. Kalau Anda merasa sudah tua, ya anak Anda minimal Anda harus sadarkan mulai dari sekarang. Kalau enggak, nasibnya lebih buruk dari Anda. Nah, kalau Anda mengatakan saya sudah tua, saya nggak perlu baca, Anda juga keliru. Kenapa? Karena membaca itu justru membuat kita memiliki harapan hidup. Beda ya, orang yang pensiun tidak melakukan apapun, hanya melihat kebun, ya, kemudian hanya minum-minum di warung sana, warung sini, ngobrol sana sini, ya otaknya nggak berkembang. Beda dengan pensiunan yang diaktifkan otaknya dengan cara apa? Misalnya dia mengajar, dia berbicara sebagai public speaker, dia ngarang, ya. Itu justru lebih hidup. Nah, pola pikir bangsa kita kan coba lihat ya, bagaimana para human resource ya di suatu perusahaan atau bagian training itu memberikan pelatihan kepada para pensiunan hal-hal yang membuat mereka cepat mati. Yaitu diajarkan peternakan, pertanian, ya, kemudian suruh jualan di warung kopi gitu ya. Ya boleh-boleh, tapi bagaimana mungkin ya seorang pensiunan yang tidak punya pengalaman sebagai pedagang, sebagai wirausahawan, dipaksa untuk menjadi seorang pedagang wirausahawan di usianya yang sudah, menurut mereka ya, sudah tua. Nah, saya sudah 40 kali ya mengajar pensiunan di Inalum, Medan, Sumatera Utara selama hampir 5 tahun ya. Nah, saya lihat begitu-begitu saja pelatihannya. Justru saya punya ide ya. Kenapa sih ya para pensiunan ini tidak diberdayakan otaknya?
Ya, mereka diajari bagaimana cara menulis, apa yang ada dalam pikirannya. Oke, mungkin kalau zaman sekarang tidak perlu menulis lagi ya, tapi bagaimana mereka bisa menjadi seorang pembicara seperti ini ya, di vlog-vlog seperti ini ya, ngomong gitu. Karena kalau nggak begitu ya, neuron mereka akan mati. Jutaan loh sel yang mati dalam setiap menit, bahkan detik, kalau kita tidak memberdayakan pikiran kita. Ya kalau kita pensiunan hanya untuk kontrol-kontrol sapi, ikan, ngelihat, ya otaknya kan nggak dipakai, dia akan jadi cepat pikun. Bener nih, jadi Alzheimer. Saya udah 60 tahun ya, lebih. Udah, kalau saya merasa tidak ngajar aja dalam waktu 1 bulan 2 bulan, saya merasa lupa gitu ya. Tapi begitu saya nulis, baca ya, kemudian saya mengajar, saya jadi pembicara, itu kembali lagi semuanya gitu, seolah-olah hidup lagi sel-sel itu. Nah, dipaksa, memang otak kita harus dipaksa untuk bekerja kembali. Manula itu bukan usia 60 tahun, tapi 70 tahun. Jadi memang di Indonesia agak aneh, orang udah pensiun 55 tahun. Padahal kalau menurut WHO, ini masa-masa produktif loh, usia-usia 55 ini, 60, bahkan sampai 70 tahun. Makanya kenapa profesor, doktor, ya pengajar itu usia pensiunnya 70. Atau kalau cuma guru di 60 tahun. Nah, tapi bisakah mereka mengajar 60 tahun ke atas? Bisa, justru kalau dia nggak mengajar, dia akan pikun. Ini sebuah penelitian ya, pernah dilakukan suatu eksperimen. Ada 2 dosen yang pensiun ketika usia mereka sudah 60 tahun. Tapi yang satu memutuskan untuk meneruskan mengajar di kampus. Sementara yang satunya di rumah ya, hanya menjaga cucu, kemudian melihat-lihat kebun, tidur-tiduran, nonton TV. Nah, ketika keduanya dipertemukan, dites, bahkan orang yang tidak menggunakan otaknya tadi ya dalam sehariannya, dites hal yang mudah pun dia tidak bisa jawab. Sementara yang usia si pensiunan yang sama-sama pensiun ya, ketika ditanya menjawab yang tersulit, dia bisa. Nah, itulah teman-teman sekalian, manfaat membaca. Nanti kita akan lebih jelaskan lagi manfaat membaca itu apa. Kenapa saya sampaikan manfaat membaca? Karena banyak orang kita yang tidak tahu manfaat membaca. Anda tahu akibatnya kalau orang tidak tahu manfaat membaca? Iya, dia nggak mau membaca. Kalau Anda tidak tahu manfaatnya, Anda bisa naik mobil, Anda tidak akan pernah mau naik mobil, tidak akan melakukannya. Itu suatu alasan yang logis ya, logika itu. Jadi kalau di Indonesia banyak, bahkan dokter pun tanya pada saya, memang manfaat membaca cepat itu apa sih? Karena itulah nanti saya akan sampaikan secara lengkap manfaat membaca itu apa ya. Di berikutnya saya menyimpulkan sekarang ini bahwa membaca itu memang harus dipaksa. Kalau Anda merasa saya nggak bakat membaca, ya sudahlah, Anda selamanya tidak akan menjadi pembaca. Kalau Anda mengatakan saya capek, saya pusing kalau membaca, ya sudah. What you think, what you get. Apa yang kau pikirkan, itu yang terjadi. Ingat, otak kita itu seperti jin lampu Aladin. Digosok-gosok, saya nggak bisa, saya lelah, saya kalau baca buku rasanya capek, saya kalau baca buku rasanya tidak ada yang bisa tertangkap, saya kalau baca buku kok diulang-ulang, saya baca buku kok sulit, susah payah, dan lain-lain ya. Kalau Anda mengatakan begitu, maka jinnya mengatakan yes, nek ngono. Itu bahasa Jerman ya. Kalau bahasa Jepangnya, yes, your wish is my command. Permintaanmu adalah titah bagi saya. Jadi, teman-teman sekalian, nanti juga kita akan bicara mengenai cara berpikir yang salah ya. Kenapa kita tidak bisa membaca? Kenapa kita lambat dalam membaca? Ini dimulai dari mindset, pola pikir yang salah. Jadi, teman-teman sekalian, kalau sekarang ini kita lihat banyak guru-guru kepala sekolah yang sangat pesimis. Mereka berpikir mereka nggak suka baca, maka generasi berikutnya yang mereka didik juga nggak suka baca. Ini karena sekali lagi kebijakan pemerintahnya juga salah. Semoga kita nanti bisa mendapatkan menteri yang atau presiden yang sangat perhatian dengan dunia literasi. Apa artinya kita membangun infrastruktur? Maaf ya, tapi kalau mindset masyarakatnya payah, rakyatnya bodoh, malas baca, infrastruktur yang kita bangun bertahun-tahun dengan biaya miliaran bahkan triliunan itu lenyap dalam sekejap. Ingat Jakarta tahun 1998, karena banyaknya bangsa kita yang bodoh, Jakarta hangus dalam waktu hanya 2 hari. Itulah
konsekuensi dari masyarakat bodoh. Bodoh karena malas membaca. Ingat, Alvin Toffler, sang futuris, mengatakan, ini diamini ya oleh UNESCO, bahwa mereka yang bodoh di masa sekarang ini bukan mereka yang nggak tahu baca tulis, tapi mereka yang malas baca. Jadi kalau kita sekarang ini adalah negara 60 dari 61 negara paling malas baca di dunia, ya terjemahkan sendirilah artinya apa. Apakah kita bangsa yang cerdas, bangsa yang pintar, atau bangsa yang bodoh? Kalau mengatakan bodoh, saya mengatakan alasannya. Kalau Anda mengatakan pintar dan cerdas, sebutkan juga dong alasannya. Oke teman-teman, salam Alpha Theta, salam Power Ranger, siap berubah.